Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari dapat berjumpa lagi dengan saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya anugerah, kasih dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan kerjakan, Tuhan limpahkan atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa pujian kita bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak ditinggikan, pribadi yang layak dimuliakan, diagungkan. Syapa patakarana matakara papatakarana. Syapa takarana matakarana. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Hormat syukur bagimu. Pujian syukur berikan kepadamu yang kudus Tuhan, sebab Engkau layak tinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari dengan segenap hatimu katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari sekali katakan pujian ini dengan segenap hatimu, berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari angkat kedua tanganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Segenap hati buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, sembah-Mu. Mari kita angkat penyembahan kita yang terbaik. Haleluya. Syarana-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Haleluya. Biarlah ku menyembah-Mu, biarlah ku tinggikan-Mu. Sibirimu, glory bagi-Mu. Sembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang ajaib. Biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikan-Mu. Masuk sini di mianamu. Haleluya, glory bagi-Mu. Sembah, sembah-Mu. Engkau ajaib, apakah syarana-Mu. Sibiriana-Mu. Haleluya, haleluya. Ibiriana-Mu. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Glory bagi-Mu, hormat sembah. Haleluya, Shibiriana-Mu. Glory bagi-Mu, glory sembah-Mu. Haleluya. Oh Yesus, glory, glory, glory. Aku
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kita. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bibi. Haleluya. Oh, oh. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi katakan pujian ini. Mari nyatakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Glory bagi-Mu. Sekali katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku
selalu. Nyatakan sekali lagi, katakan, ku sembahkan glory ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Glory sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Oh, dalam hidupku selalu. Glory bagimu, hidupku dalam hidupku selalu. Shibidi anambo, menyembahmu Tuhan, ya nama syukur, glory bagimu. Haleluya, glory bagimu, menyembahmu Allah yang kudus Tuhan. Ibidi alammu shebebe sibidi mi alammu. Ku menyembah, ku meninggikanmu Allah yang kudus Yesus Tuhan. Haleluya, Seyanamu. Haleluya, glory bagimu, menyembahmu. Sembahmu yang kudus, biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikan, mengagungkanmu. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, nyatalah perbuatanmu. Ibidi anasu, glory bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih. Segala hormat sembah menyembahmu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kami menyembahmu, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Glory bagimu. Haleluya, haleluya.
dengan syukur, biar hatiku melimpah dengan syukur, syukur yang terbaik. Haleluya, oh, glory bagimu. Yesus, terima kasih, terima kasih. Oh, oh, oh. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, akui di hadapannya, katakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita kali ini terambil di Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Dikatakan firman Tuhan, yang jatuh dalam semak duri
ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa pertumbuhan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mungkin sudah lama jadi orang Kristen, kita mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin kita sudah ubanan rambut kita, atau mungkin kita sudah jenggotan, kita sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, tetapi tidak ada sebuah keubahan, tidak ada sebuah yang namanya buah yang dihasilkan dari kehidupan kita. Ya, curang tetap curang, sombong tetap sombong, licik tetap licik, pahit tetap pahit. Jadi tidak ada sebuah keubahan yang dihasilkan dari kehidupan kita. Dengan kata lain bahwa sudah berpuluh-puluh tahun kita menjadi orang Kristen. Bahkan mungkin gini, mungkin kita sudah pelayanan, kita mungkin hebat di atas mimbar, mungkin kita jago di atas mimbar. Tetapi kalau boleh saya katakan bahwa ternyata itu tidak menjamin orang dapat menghasilkan buah. Dan betul-betul begini, mereka menghidupi kebenaran firman Tuhan. Sebab gini, ternyata akar permasalahan, ternyata gini, kebenaran firman Tuhan yang ia terima, yang ia dengar, mungkin setiap minggu, mungkin ikuti seminar, mungkin ikuti khotbah-khotbah di YouTube. Nah, tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan itu dikatakan bahwa firman itu terhimpit. Jadi waktu firman Tuhan itu ditabur, mereka terima daripada kebenaran firman Tuhan itu, tetapi tidak bertahan lama. Nah, oleh karena dikatakan firman Tuhan, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Nah, memang itu yang disajikan oleh dunia, kekhawatiran, terus kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak bisa bertumbuh, mereka tidak bisa berakar, sehingga firman Tuhan itu yang diterima itu tidak bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bertahun-tahun menjadi anak Tuhan, tetapi kelakuan tidak bisa berubah. Sebab ini ternyata masalahnya, bahwa firman Tuhan yang ia terima itu terhimpit oleh kekhawatiran, oleh kekayaan dan kenikmatan hidup. Memang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan, sebab kalau saudara baca di kitab Injil bahwa Tuhan berkata bahwa gini, kalau engkau mau ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Oh ya, itu berbicara sebuah ketidaknyamanan daging kita. Itu daging itu betul-betul tersalib, teraniaya daging kita. Dikatakan firman Tuhan bahwa kalau engkau mau ikut aku, mau menjadi muridku, dikatakan bahwa saudara dan saya harus sangkal dirimu dan pikul salib. Itu berbicara mengenai ketidaknyamanan. Nah, sehingga ketika tawaran dunia itu datang dalam kehidupan kita, tawaran untuk mencuri, tawaran untuk yang namanya berbohong, tawaran untuk yang namanya korupsi, tawaran untuk yang namanya berbuat dosa, berbuat zina, narkoba, merokok dan lain sebagainya, itu menghimpit sehingga kebenaran firman Tuhan tidak bisa bertumbuh. Memang seperti yang sudah saya katakan bahwa apa yang disajikan oleh dunia itu sangatlah nikmat. Tetapi ingat satu hal, ujungnya adalah maut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kiranya benar-benar firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, yang saudara pernah dengar, itu menghasilkan buah. Nah, kita perhatikan ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, ini berbicara tentang ketekunan, ini berbicara sebuah komitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mendengar saja, bukan hanya sampai beriman saja, bukan hanya kalau boleh saya katakan bukan hanya yes saja, tetapi dikatakan kebenaran firman Tuhan itu tersimpan di dalam hatinya dan melakukan dengan ketekunan, melakukan sebuah kebenaran firman Tuhan. Memang tidak mengenakan secara daging. Memang kalau boleh saya katakan daging itu meronta, tetapi dia melakukan sebuah ketekunan. Sehingga pada akhirnya apa yang didengar oleh kebenaran firman Tuhan yang dia sudah dengar dan dia praktekkan. Nah, pada akhirnya
waktu dia mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa dia akan menghasilkan buah-buah, sebuah buah ketekunan, buah yang namanya diberkati, buah yang namanya hidupnya bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak menginginkan kita hanya rimbun, hanya banyak daun, banyak cabang, rimbun saja, tetapi tidak menghasilkan buah. Dan Tuhan cari buah, bukan cari rimbun, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu mari kehidupan kita berbuahlah, berbuah dalam kehidupan kita. Nah, caranya bagaimana? Terima firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana Anda bisa berbuah untuk menghasilkan buah-buah pertobatanmu adalah begini: menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya dan percaya saudara dan saya akan menghasilkan buah dan hidupmu akan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Mari bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk rahmat, anugerah dalam kehidupan kami. Tuhan, kebenaran firman Tuhan datang dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, bila benar-benar waktu kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Roh Kudus, meteraikan firman buat kehidupan kami. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun kondisi sakit mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahirkan kondisi tubuh mereka Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap keluarga yang ada. Mereka yang dalam rumah tangga mereka dalam ujung tanduk, ujung perceraian. Tuhan tolong pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap perceraian kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati suami, Tuhan memberkati istri, Tuhan memberkati setiap anak-anak yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik buat anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Kiranya sepanjang hari yang kami akan lalui, berkat Tuhan melimpahi buat kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan menjagai, melindungi kami semuanya sepanjang hari ini. Kami terima berkat Tuhan hari ini. Apa yang menjadi bagian kami terima itu secara utuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala syukur kami, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.